Aduh. Nah, itu Alfred terus malah Jipin ya, arwahnya lah. Boleh kok. Gabung. Jelek. Firmaninya apa tuh? Belum terdengar, Pak. Terdengar? Ji? Belum, Bapak. Untuk teman-teman mahasiswa dimohon untuk on cam ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai aja ya. Kalau saya tidak dengar, tolong diingatkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin saya mau minta maaf dulu ya buat yang harusnya kemarin kita ya. Jadi terpaksa untuk gabung di kelas hari ini. Sebenarnya kalau saya sih berharap teman-teman itu bisa luring. Kalau kelas tadi pagi itu kita bisa luring tuh, kita dapat ruangan. Jadi kalau untuk teman-teman yang lain barangkali pengen luring, tolong dikoordinasiin aja gitu ya. Kami bisa pakai kelas yang mana gitu. Oke. Tapi nyatanya bisa kok tadi pagi. Oke, jadi kalau saran saya nanti cari waktu lain mungkin selain hari Kamis kita coba untuk luring minggu depan. Oke. Kita mau diskusi dulu. Kalau tadi pagi saya udah diskusi terkait materi sebelumnya. Saya udah review gitu ya, dan kenapa kita harus belajar biologi sel. Ditambah saya tuh kenapa harus kembali lagi ke materi dasar terkait structure and function atau struktur dan fungsi. Saya rasa perlu saya recap gitu teman-teman. Karena saya menyadari nih, teman-teman itu walaupun sekarang jurusannya farmasi gitu ya, tapi background teman-teman itu kan tidak semua dari IPA. Di mana memang teman-teman itu diminta untuk memahami gitu ya istilah-istilah terkait kefarmasian. Karena farmasi itu keilmuan yang kompleks. Ya, nggak apa-apa Raja, silakan. Kayak kompleks gitu ya. Ditambah nggak bisa nih teman-teman, saya tuh kurang suka daring karena saya ngerasa nggak terlalu efektif gitu teman-teman. Saya nggak terlalu bisa melihat mana mahasiswa yang ngasih attention gitu ya atau yang ignorance gitu. Nah, saya nggak terlalu bisa merhatiin gitu teman-teman. Oke, jadi balik lagi kenapa kita harus belajar tadi di biologi sel. Kita mulai breakdown dari struktur gitu ya. Di minggu lalu semoga kalian masih ingat atau seenggaknya dapat insight gitu ya. Oke, struktur dan fungsi. Nah, hari ini kita mau maju gitu teman-teman. Maju ke materi berikutnya.
mungkin materi saya ini agak loncatnya jauh dari awalnya hanya mengenal struktur dan fungsi, sekarang udah mau loncat. Harapan saya, teman-teman punya pemahaman baru terkait DNA dan RNA, proses sintesanya, terus apa namanya responnya gitu ya, atau ekspresi gen gitu. Nah itu saya pengen banget teman-teman bisa memahami itu. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Saya buka dulu materinya. Jadi untuk PJMK, tolong laporannya dipisah ya, karena nggak boleh hasilnya kita digabung karena keterbatasan waktu. Jadi mau nggak mau kita gabung dulu untuk pertemuan hari ini. Oke, wait. Nanti kalau bisa teman-teman cari waktu biar bisa ketemu di kelas ya. Oke, sebentar. Baik, Pak. Oke, teman-teman, kita mulai masuk ke materi berikutnya. Hari ini saya mau ngebahas terkait hari ini. Itu teman-teman. Tapi sebelum saya masuk ke sini, saya berharap memahami apa itu DNA. Oke, sebelumnya teman-teman udah belajar terkait organel dan fungsinya juga udah saya jelasin gitu ya, udah saya kasih tahu ke teman-teman. Karena saya balik nanya lagi, persiapan teman-teman terkait kajian DNA itu sejauh mana? Udah belajar apa? Untuk teman-teman yang IPA mungkin kayaknya masih hangat ingatannya gitu ya, terkait DNA ini apa, terus tersusun atas apa gitu ya. Yuk, saya mau sharing, coba saya pilih nama ya, nanti yang tahu yang saya panggil silakan beri penjelasan. Oke, buat Farel. Halo Farel. Halo Farel. Iya, Pak. Farel, udah tahu pernah mendengar istilah DNA? Pernah dengar, Pak. Oke, Tapi apa lupa, itu? Pak. Eh, Mungkin kalian pernah gitu ya nonton sinetron gitu kan. Ibu-ibu pada bilang tes DNA, tes DNA gitu kan. Jadi kalau misalnya ada iya, Pak. konflik gitu kan, ini anak siapa, ini anak siapa gitu kan. Kenapa yang ditesnya DNA? Kenapa nggak tes laboratorium yang lain? Mungkin urin gitu, tes urin gitu kan. Tes darah gitu kan. Kenapa harus DNA? DNA merupakan molekul yang memuat seluruh instruksi genetik yang dibutuhkan oleh semua organisme dalam seluruh siklus hidupnya. Oke, coba kalau nggak baca kira-kira Farel. Untuk Farel apa tuh? mengetahui, Pak, eh, keturunan, Keturunan. Kenapa dengan keturunan? ya, mungkin ada anak di rumah sakit di Oke, nggak apa-apa. dicariin, ya, dicariin orang tuanya, Pak, tes DNA tuh, mungkin gitu, Pak. Ya, oke. Makasih Farel ya. Farel dulu IPA atau non-IPA? SMK saya, Pak, SMK farmasi, Pak. No, farmasi. Ya, Pak. No, bagus ya. Berarti sedikit banyak mungkin Farel udah pernah belajar. Oke, saya coba cari yang lain. Random aja ya. Untuk Fajarius, halo Fajarius.
Halo Fajar, Iya, Bapak. menurut Fajar apa itu DNA? DNA sedikit lupa, Bapak. Hmm? Sedikit lupa, Sedikit lupa atau banyak lupanya? banyak lupa. Kalau sedikit lupa, ingatnya banyak gitu ya. Jadi bisa jelasin, wah DNA nih bla 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 bla. Tersusun atas 4 nukleotida gitu kan. Tersusun atas 4 asam amino gitu. Gitu teman-teman. Apa Fajar kira-kira? Pernah pernah dengar nggak? Atau ingatnya sampai mana deh DNA? Di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS, saya udah pernah bilang kan ke teman-teman tolong kalian belajar dulu gitu ya terkait DNA ataupun teori persilangan gitu ya, atau pembentukan sintesanya deh gitu ya, atau proses replikasi DNA gitu. Nah itu tuh saya berharap teman-teman belajar. Karena saya bilang di kelas itu waktunya terbatas, apalagi metode belajarnya daring gitu ya, saya rasa nggak terlalu efektif. Masalah barier kayak gangguan gitu ya, apa gangguan sinyal gitu, terusnya mungkin ada yang tiba-tiba bocor suaranya gitu, itu mengganggu banget sebenarnya. Jadi saya harap sih teman-teman nanti lebih aware lagi buat kalau bisa luring ya kalau bisa ya. Jadi DNA nih sekilas saya cerita mungkin. Jadi kenapa kalau teman-teman mendengar di sinetron-sinetron gitu mungkinnya atau di film-film, tes DNA tuh menjadi tunjuk gitu ya untuk mengkonfirmasi. Bahasanya gitu kan. Dia mengkonfirmasi apakah benar gitu kan. Subjek A ini adalah keturunan dari target atau yang diduga gitu ya. A gitu ya. Nah, kenapa? Karena di dalam DNA itu terdapat coding dari nukleotida. Susunan nukleotida gitu ya teman-teman. Dan itu ternyata spesifik. Karena rantai dari DNA, jika dia tersusun, maka dia akan membentuk namanya gen. Rantai dari gen, dia akan membentuk protein. Gitu ya. Nah, teman-teman nanti jangan lupa lagi nih istilah anabolisme, katabolisme gitu ya. Nanti saya coba tanya. Jadi kenapa dia ada mewarisi informasi, Pak? Ya tadi, di dalam gen itu setelah DNA tersusun, dia akan membentuk gen. Gen ini dia akan mewakili suatu sifat. Dalam hal ini, kenapa orang yang tinggal di daerah dengan intensitas cahaya yang tidak terlalu banyak, kulitnya mungkin cenderung lebih terang gitu ya, lebih sawo matang gitu kan. Tapi nggak terlalu putih gitu teman-teman. Beda kayak orang-orang yang mungkin tinggalnya di yang sumber mataharinya itu sedikit gitu ya, yang ada musim saljunya. Mungkin dia bakal lebih cerah dibandingkan kita di zona khatulistiwa gitu teman-teman. Apalagi yang di Afrika. Ternyata di orang-orang yang tinggal di Afrika gitu ya, atau orang-orang dengan intensitas cahaya yang lebih banyak gitu teman-teman, ditemukan bahwa ada pembentukan melanin yang berlebih. Nah, salah satu gennya ini yang berpengaruh pada kulitnya ini, dia memproduksi melanin lebih banyak daripada orang-orang atau individu yang lainnya atau populasi yang lainnya. Tujuannya adalah supaya si pasiennya itu tidak mengalami mutasi akibat radiasi dari sinar matahari. Karena sinar matahari memicu terjadinya radiasi. Dengan adanya melanin, maka dia menjadi barier. Kira-kira gitu. Contohnya apalagi? Contohnya, karena ini sifat ya. Jadi otomatis orang-orang dengan yang tinggal di tempat intensitas cahaya yang lebih banyak, kulitnya akan lebih gelap. Gitu. Tujuannya untuk melindungi supaya dia tidak terjadi mutasi. Artinya, si individu atau populasi tersebut tidak mengalami kanker kulit. Intinya gitu, teman-teman. Karena pengaruh radiasi tadi. Itu sifat. Dan apakah dia nih sudah pindah ke lingkungan yang baru gitu kan, apakah kulitnya akan lebih cerah? Enggak juga. Karena dia melekat, namanya gen itu ada di DNA-nya. Jadi memang coding dari DNA-nya itu secara turun-temurun dia sudah berubah gitu ya, sudah tersusun sedemikian rupa sehingga mewakili sifat tertentu. Contohnya, mungkin ada contoh yang lain gitu ya. Mungkin kalian pernah merasa atau melihat bahwa ada kesamaan mimik muka gitu ya, kalian dan orang tua kalian gitu. Jadi karakteristiknya mungkin agak sedikit serupa, bentuk mata, warna mata gitu ya, jenis rambut gitu teman-teman ya. Nah, itu namanya sifat.
bukan sifat kayak karakter kejiwaan gitu ya, bukan. Nah, lebih ke namanya di biologi itu sifat itu lebih ke karakteristik dari physically, kira-kira gitu. Orang-orang dengan bola mata yang berwarna biru dan orang-orang juga yang punya bola mata berwarna hijau ataupun bola mata yang lain. Kecacatan atau kelainan pada jenis mutasi gitu ya, atau pada pengkodingan itu akan mempengaruhi terkait jenis mutasi yang timbul. Ada yang menjadi bagus gitu ya atau menambah nilai estetik, ada juga yang memang menyebabkan penyakit yang serius gitu teman-teman. Contohnya apa Pak? Yang jelas kalau penyakit yang serius akibat mutasi itu namanya cancer gitu ya. Tapi ada juga nih mutasi-mutasi yang ternyata dibilang lebih estetik gitu teman-teman. Contohnya apa? Kayak ada lesung pipi gitu ya. Nah, lesung pipi itu sebenarnya kecacatan tuh aslinya. Tapi beberapa orang, terlebih wanita, itu merasa dengan adanya lesung pipi terlihat lebih estetik atau lebih cantik gitu ya. Nah, terus ada lagi yang lain, misal rambut ikal gitu. Jadi beberapa orang merasa rambutnya ini sampai diikalin gitu ya, pengen terlihat lebih uh, apa ya, lebih enak buat dilihat gitu teman-teman, kira-kira gitu. Tapi bukan berarti yang rambut lurus itu tidak lebih baik gitu ya. Nah, itu contoh-contoh kira-kira pengaruh terkait mutasi genetik. Dan apakah yang rambut ikal setelah di rebonding dia akan terus-menerus jadi lurus? Enggak juga gitu ya. Dia akan kembali ke sifat awalnya. Sifatnya dia melingkar, ya sudah dia akan melingkar terus. Kira-kira gitu. Nah, itu pentingnya teman-teman memahami apa itu gen, apa itu DNA. Dan kenapa kita sebagai seorang farmasi ya, ini terlepas background kalian dulu, baik itu IPA atau non-IPA, hari ini kalian sudah menentukan pilihan hidup kalian bahwa kalian ini sebagai seorang calon farmasi. Secara harfiah, kalian akan difokuskan gitu ya. Farmasi itu orang-orang yang berkecimpung dengan obat-obatan dan dengan disease atau dengan penyakit gitu ya. Jadi kalau secara harfiah itu kalian dibilang sebagai profesi yang ahli terhadap obat. Jadi masyarakat itu mengenal kalian orang-orang yang ahli terhadap obat. Masyarakat mengenal kalian dengan stigma bahwa kalian itu orang-orangnya pintar. Mau tidak mau gitu ya. Nah, karena untuk memahami di dunia kefarmasian butuh analisa mendalam, butuh critical thinking, butuh pemahaman yang kuat gitu teman-teman ya. Dan dia harus bisa menyerap banyak mata kuliah yang kompleks. Kira-kira gitu. Mungkin dulu teman-teman yang non IPA agak sedikit perlu adaptasi mengenal kimia, mengenal biologi gitu ya. Mungkin pernah belajar tapi mungkin hanya di dasar-dasarnya aja. Dan di farmasi akan lebih kompleks. Karena begitu kalian nanti suatu saat gitu ya berencana melakukan penelitian terkait obat gitu kan seputar obat gitu ya. Kalian akan targetkan nih, misal kalian mau mengeliminasi suatu parasit. Kalian itu harus mencari target dari mekanisme kerja obat kalian. Targetnya apa? Targetnya biasanya yang dipilih adalah gennya. Jadi kalian akan mengganggu proses sintesa atau replikasi dari gen sehingga dia mengalami kecacatan. Gitu, teman-teman. Itu pentingnya memahami itu. Jadi nanti gen mana yang mau kalian targetkan? Apakah di pertumbuhannya kah? Apakah di gen yang bersifat inhibitornya kah? Atau reduktasinya? Kira-kira gitu. Nah, itu penting banget teman-teman memahami hal ini. Memang untuk sampai di tahap itu diperlukan waktu dan jam terbang. Artinya mungkin kalian bakal belajar lebih dalam tentang itu di semester 5 atau 6 atau 7 gitu ya. Saat kalian mulai mendalami bidang penelitian atau skripsi kalian nanti. Kira-kira gitu. Cuma saya ingin menjelaskan dari awal bahwa ini loh dunia kefarmasian. Mau tidak mau, sekarang kalian harus sudah mulai belajar. Semoga dengan UTS kalian kemarin, itu memberikan insight pemahaman ke kalian bahwa, oh ternyata ujian di farmasi itu kayak gini. Itu bikin kalian sadar gitu kan, bahwa jangan merasa kalian salah jurusan ya. Jadi kalian sadar bahwa saya harus bekerja, belajar lebih baik lagi. Adaptasinya harus lebih cepat lagi gitu ya. UTS itu jangan khawatir teman-teman, itu hanya 30% biasanya dari proporsi nilai akhir kalian. Usahakan di semester 1 dan semester 2 ini jangan banyak rantai karbon, apalagi D-nya. Jadi jangan sampai KHS kalian tuh nilainya C cukup gitu ya. Jangan. Kenapa? Karena untuk teman-teman, khususnya di Indonesia gitu ya,
penghargaan kita itu masih dilihat berdasarkan institusinya. Untuk institusi yang non-negeri, biasanya diminta dengan standar IPK-nya jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang berkuliah di negeri, gitu ya. Jadi mengikuti hal itu, saya harap teman-teman mulai mempersiapkan dan menerima situasi ini. Jadi mau tidak mau, kalian harus belajar lebih ekstra dibandingkan orang-orang yang belajar di kampus yang lain. Tapi percaya atau tidak, saya tekankan lagi, posisi kalian hari ini adalah posisi yang dimunajatkan oleh orang lain di luar sana, yang mungkin nggak seberuntung kalian. Itu harus kalian yakini. Jadi tolong sisihkan waktunya, luangkan waktunya. Gaya belajar kalian sekarang sudah berbeda dengan gaya belajar di jenjang pendidikan sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau yang merasa UTS-nya kemarin belum terlalu berhasil, jangan terlalu berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki nilai kalian. Dan untuk mahasiswa yang merasa kemarin berhasil saat UTS, jangan terlalu cepat berbesar hati juga. Karena proporsinya hanya 30%. Biasanya itu nanti di UAS itu sekitar 50%, sisanya kehadiran, keaktifan di kelas, gitu ya. Terusnya tugas-tugas yang diselesaikan, gitu. Dan ada juga nilai mungkin dari dosennya, gitu. Misal nih, dia punya pribadi yang baik di kelas, atau memberikan kesan yang baik bagi dosennya. Kadang diberikan nilai plus, kadang gitu ya, untuk menopang nilai kalian. Jadi kalau kalian di mahasiswa itu sebenarnya nilainya lebih mudah rankingannya dibandingkan waktu kalian di SMA. Karena nggak peduli ya, nilai kalian 98, 99 sama nilai 82, nilainya sama, tetap dapat A. Jadi kalian nggak usah terlalu apa ya, maksudnya ambis gitu ya. Ambis harus dapat nilai 100, harus sempurna, nggak usah. Kurangi beban pikiran kalian. Oke? Itu teknik. Nah, tips dari saya mungkin untuk teman-teman. Sekarang balik lagi ke materi, bahwa kalian udah tahu kenapa kita harus belajar biologi sel dan kenapa kita harus mengenal terkait struktur dari sel. Di awal pertemuan kita belajar struktur. Kenapa? Karena jika kalian ingin bekerja pada parasit, maka yang ditargetkan adalah strukturnya. Berbeda jika kalian ingin bekerja pada virus, maka yang ditargetkan adalah proses sintesanya. Gitu ya. Dan dalam hal ini kita mau belajar terkait replikasi di DNA. DNA itu tidak hanya dimiliki oleh bakteri, tidak hanya dimiliki oleh manusia, ataupun oleh tanaman dan tumbuhan. Bahkan virus pun memiliki salah satu untaiannya. Mau dia single helix RNA ataupun single helix DNA. Yang teman-teman harus pahami adalah konsepnya. Ini di ranah DNA ini kira-kira ada apa aja. Kira-kira gitu. Oke? Nah, saya mau tanya nih sebelum saya belajar kajian terlalu lebih dalam gitu ya. DNA ini diproduksi di mana? Menurut kalian? Kemarin kita belajar kan terkait fungsinya, terus terkait organelnya gitu. Ananda Putri Eka, halo Ananda. Halo Ananda. Iya, Bapak. Ananda ada? Iya, Bapak. Ananda, halo. DNA diproduksi di mana? Atau tahu DNA itu apa? DNA gitu kan. Saya kasih tahu akronim dari DNA deh, enggaknya deh. Seingat saya, DNA itu diproduksi di nukleus. Apakah benar, Bapak? Nukleus atau nukleus? Iya, nukleus. Ya, jadi DNA itu adanya di inti sel ya, itu namanya nukleus, gitu teman-teman. Kalau nukleus itu anak inti, gitu teman-teman ya. Jadi DNA itu teman-teman bisa temukan di organelnya sebenarnya produksinya namanya nukleus. Tapi teman-teman lebih spesifik bisa temukan di DNA itu adanya di kromosom aslinya. Jadi ada dua organel di mana kita bisa menemukan DNA. Pertama di nukleus di inti sel, ya. Yang kedua itu di mitokondria. Ternyata di mitokondria juga ditemukan tuh ada namanya mtDNA, artinya mitokondria DNA. Gitu ya. Jadi hanya dua organel itu DNA ditemukan. Nah, DNA itu berbentuk kromosom, gitu ya. Jadi kalau kalian lihat, bukan di intinya, ternyata di intinya itu ada namanya kromatin.
Kromatin itu adalah rumah dari kromosom. Dan kromosom ini dia menjuntai, artinya berlipat. Jadi berbentuk lipatan. Lipatannya tersusun atas apa, Pak? Tersusun atas asam amino. Nah, kalian belajar lagi nih. Kemarin udah belajar bahwa DNA ternyata tersusun atas asam amino atau nukleotida. Nukleotida itu asam amino, gitu ya. Ternyata ada 4 jenis asam amino yang menopang atau menyusun DNA. Namanya adalah adenin, sitosin, guanin, dan timin. A, C, G, T gitu ya. A itu akan selalu berikatan dengan T. C akan selalu berikatan dengan G. Gitu ya. Dan itu sudah mutlak. Nah, kenapa? Karena jika sampai ada persilangan gitu teman-teman antara A tiba-tiba dia berikatan dengan G. Nah, ini udah pasti namanya mutasi atau kecacatan. Dan ini yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan pada sifat gitu teman-teman. Itu alasannya kenapa kita ini tidak boleh masuk ke area yang memiliki tingkat radiasi yang tinggi. Kalian pernah mendengar istilah atau pernah mendengar fenomena Chernobyl? Bom atom, gitu ya. Pernah dengar? Belum pernah. Coba dibuka lagi mungkin sejarahnya gitu ya, buku-buku sejarahnya. Kalau kalian lihat ada itu namanya Lab Chernobyl gitu ya. Sama bom atom di Hiroshima sama Nagasaki. Kebanyakan orang yang meninggalnya itu bukan karena ledakannya. Justru daerah itu menjadi terlarang karena adanya radiasi di sekitar area tersebut. Disebutnya deadlock zone. Jadi zona kematian yang terkunci gitu kan. Kenapa Pak bisa mati? Padahal kejadiannya 30 tahun yang lalu, kejadiannya 40 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun nggak bisa dipakai. Bahkan air yang ada di situ tidak bisa lagi dimurnikan dan tidak bisa lagi diminum. Karena radiasi isotop dari uranium itu dia bersifat radikal bebas. Dia memutus rantai dari DNA kita. Jadi jika ada orang masuk ke area tadi, itu rantai DNA-nya itu akan putus. Gitu ya teman-teman. Dan kalau sampai ada putus itu namanya missing link atau ada hilangnya sambungannya gitu teman-teman. Dan itu nanti mempengaruhi sifatnya, menyebabkan penyakit-penyakit gitu kan. Nah, menyebabkan juga permasalahan kesehatan, menyebabkan perubahan atau malfunction pada bentuk tubuh gitu kira-kira. Nah, itu menyebabkan resiko-resiko jika kita terkena radiasi. Intinya gitu ya, itu salah satunya. Kayak Chernobyl teman-teman tahu atau pengaruh dari terjadinya mutasi gitu ya. Atau setidaknya mengalami cancer gitu ya. Kayak cancer tinggal pilih tuh, mau cancer kulit, cancer sarkoma, atau cancer melanoma ataupun yang lain sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, itu bahayanya ya. Oke, nah hari ini teman-teman udah tahu namanya kromatin sebagai rumah dari kromosom. Teman-teman juga udah tahu bahwa kromosom tersusun atas gen, di mana gen sendiri tersusun atas DNA, di mana DNA sendiri tersusun atas nukleotida, 4 jenis nukleotida. Selain 4 jenis nukleotida, ternyata DNA itu tersusun atas 3 molekul. Molekul gula, fosfat, dan nukleotida. Gula itu dia sebagai dasarnya atau template-nya. Gitu teman-teman. Fosfat dia sebagai pengikatnya. Nukleotida adalah pengkodingannya atau encodingnya. Kira-kira gitu. Nah, hari ini kita belajar terkait hereditas. Coba teman-teman silakan translate dulu apa itu hereditas, definisi dari genomik, dan genetic variation. Heritage information. Oke, yang namanya saya panggil Alia Nur Afifah. Halo Alia. Ya, Bapak. Oke, Alia, menurut Alia apa nih artinya nih? Mau yang mana? Pak, saya mau jelasin yang hereditas. Gitu. Boleh. Atau Pak, saya mau jelasin yang genetik atau genetic variation. Boleh aja, silakan.
Heredity itu keturunan. Heredity itu keturunan atau pewarisan Kenapa? sifat-sifat. Heredity itu Oke. turunan. Kalau nggak jelas diketik aja nggak apa-apa. Berikutnya Davina. Halo Davina. Iya, Pak. Silakan Davina mau jelasin yang mana? Mau genetik, mau genetic variation? Heredity itu keturunan, contohnya seperti pewarisan sifat-sifat atau ciri-ciri orang tua kepada anaknya. Hmm. Gitu ya. Jadi tadi dibahas adalah hereditas gitu ya. Jadi hereditas itu artinya transmission. Transmission itu artinya perpindahan teman-teman ya. Atau penurunan gitu. Dan jadi informasi genetik dari orang tua ke keturunannya. Jadi saya bilang, kenapa tes DNA itu penting? Karena dia bisa mendefinisikan bahwa dia punya match gitu ya. Ada kesamaan terkait susunan DNA-nya. Walaupun dua individu yang berbeda, tapi ada template utamanya atau primer. Jadi ada primer DNA-nya. Oh, ternyata kode utamanya itu adanya di sini nih. Ini yang menyebabkan dia sama. Karena kalau teman-teman tahu, percaya nggak bahwa setiap individu itu memiliki struktur sidik jari yang berbeda. Setiap individu loh. Tidak ada satu orang dengan satu orang dengan sidik jari yang sama. Atau dua orang dengan sidik jari yang sama. Hari ini populasi bumi itu sekitar 1,3 miliar jiwa, gitu teman-teman. Tidak ada yang sama ya, artinya ada 1,3 variasi genetik, variasi sidik jari gitu ya. Tapi manusia itu sayang sekali gitu ya, sudah ada dari beberapa ratus atau beberapa ribu tahun yang lalu gitu kan. Dan dari awal dengan konsep yang sama, tidak ada satu sidik jari yang sama. Ada berapa miliar atau berapa miliar jiwa gitu ya bentuk sidik jari. Karena itu adalah keunikan dari gennya. Jadi gen penyusun sidik jari, dia punya kode-kode tertentu, padahal tersusunnya itu hanya dari 4 nukleotida tadi. Adenin, gitu ya, sitosin, guanin, sama timin. Cuma dari 4 nukleotida tadi, dia ternyata bisa berubah jadi banyak banget variabel. Gitu ya. Lalu genetik, mungkin genetik teman-teman sudah lebih familiar dengan istilah genetik. Oh iya, silakan. Untuk genetik sendiri, dia ternyata salah satu bidang keilmuan gitu ya, atau ranah-ranah sains gitu ya, yang membahas terkait penurunan atau hereditas atau pewarisan tadi, di mana dia mempelajari terkait genetik similarity atau kesamaan genetik dan juga variasi genetik gitu ya. Jadi dia bisa membedakan, kalau variasi genetik itu artinya pembedaan gitu ya, atau membedakan antara orang tua dengan keturunannya ataupun individu dengan populasi. Jadi misal ada orang Asia tinggal di Eropa gitu ya. Dari physically aja itu udah kelihatan dia bukan orang Eropa. Walaupun mungkin secara identitas atau administrasinya dia termasuk dalam kependudukannya di negara Eropa gitu ya. Tapi secara biologis dia tetap tidak bisa kira-kira gitu teman-teman. Oke. Lalu ini adalah heredity, artinya teman-teman nanti akan belajar apakah di hereditas itu ada phenotype gitu ya. Jadi dalam phenotype dan genotype, teman-teman tolong di-review lagi gitu ya. Kalau phenotype itu adalah ikutan biasanya berdasarkan sifat dominan dan resesif. Dominan itu adalah dia selalu timbul atau faktor-faktor yang menonjol gitu ya. Jadi fenotipe-nya dari A gitu ya biasanya. Jadi kadang tuh sisinya yang tersembunyi, itu namanya fenotipe. Sama resesif, resesif itu artinya sisi yang tidak terlalu menonjol. Kemungkinan bisa ada gitu ya, tapi tidak terlalu dominan dia muncul.
Contohnya, kalau ada orang gitu ya dengan karakter dominan ayahnya, mungkin secara mimik muka anaknya itu banyak mirip ke ayahnya, baik dari bentuk bola matanya gitu kan, hidungnya gitu kan. Maka di dalam hari ini yang dominan adalah gen dari ayah. Begitu juga kalau teman-teman misal nih mengkulturasi tanaman gitu ya. Kalian punya tanaman dengan bibit unggul gitu, atau manfaat kita belajar atau memahami. Teman-teman itu bisa memperbanyak ataupun melestarikan tanaman-tanaman yang langka gitu ya, supaya dia tetap bisa tumbuh. Itu belajarnya dari skema ini, teman-teman. Jadi teman-teman nanti pelajari mana gen dominannya, mana gen yang resesifnya. Jangan sampai ditanam yang gen resesifnya. Karena jangan sampai begitu teman-teman kembang biakan tanamannya gitu ya, atau perbanyak, ternyata yang muncul itu malah bariernya, bukan si gen dominannya. Kira gitu. Itu untuk tanaman. Dan ini juga teman-teman bisa belajar terkait pelestarian hewan-hewan yang nyaris punah gitu ya, atau melakukan rekayasa pada genetika. Contohnya mungkin yang paling sering teman-teman temui adalah ayam. Teman-teman udah sering mungkin ya makan ayam dengan strain broiler. Nah, strain broiler itu artinya strain ayam yang dimutasi dengan faktor pertumbuhan yang jauh lebih cepat dan kemampuan dia untuk gemuk lebih besar dibandingkan yang non broiler. Jadi kalau teman-teman makan nih ayam di KFC gitu ya, makan ayam di Rocket Chicken mungkin gitu. Nah, itu strain ayam yang digunakan adalah strain ayam broiler. Pertumbuhannya tidak lebih dari 3 bulan. Gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan, si ayam sudah mencapai usia dewasa gitu ya, dan siap untuk dipanen. Bandingkan dengan ayam-ayam yang mungkin ayam kampung gitu ya, butuh waktu bertahun-tahun sampai dia dikatakan dewasa ataupun siap untuk dikonsumsi. Selain itu, ada juga nih rekayasa genetika pada ikan misalnya. Mungkin pernah mendengar istilah ikan nila atau ikan mujair gitu ya. Yang pada awalnya ternyata ikan ini hanya tumbuh di air laut, teman-teman. Akhirnya dibudidaya, dikembangkan. Dia bisa tumbuh di air tawar. Dan itu salah satu manfaat. Kenapa kita bisa memahami atau manfaat memahami dari kemampuan hereditas ini. Teman-teman bisa memilih gen faktor untuk hidupnya, gen pertumbuhannya, tapi bisa juga direkayasa supaya dia punya sifat yang berbeda. Yang alaminya ayam itu dia tumbuh dalam waktu 2 tahun, dengan adanya rekayasa genetika, maka dia bisa dipercepat masa pertumbuhannya atau kedewasaannya dengan mempengaruhi di growth hormonnya atau hormon pertumbuhan. Kira-kira begitu, teman-teman. Lalu teman-teman juga mengenalnya phenotype, physically appearance of organism. Artinya dia penampilan secara fisik pada organisme. Itu phenotype. Dan genotype itu artinya pengaturan pada gen di locus. Locus itu artinya ruang untuk dia melakukan variasi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua, ayah dan ibu, maka lokusnya adalah anaknya. Di mana di anaknya ini dia memberikan ruang untuk terjadinya variasi genetika. Berapa banyak sih persen gen ibu yang ada di anak? Berapa banyak juga gen ayah yang ada di anak? Dan berapa juga gen anak itu sendiri yang kemudian nantinya akan diturunkan ke anaknya berikutnya. Kira-kira gitu ya. Mungkin di cucunya atau di kakeknya, mimik muka atau raut wajah bisa jadi berubah dari kakek atau buyutnya. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah faktor dari hereditas. Pentingnya teman-teman memahami. Parental generation artinya P generation, itu adalah orang tuanya, gitu ya, generasi orang tua atau generasi awal. Lalu F1 generation itu artinya keturunan pertama. Gitu. Dominan itu artinya faktor yang sering kali timbul, dan resesif adalah faktor yang cenderung terhalang atau tersembunyi gitu ya, tidak terlalu menonjol. Dan alel itu artinya alternatif dari gen, artinya variasi gen itu namanya alel. Alel keberapa gitu ya? Anak keberapa sih yang kira-kira punya karakter yang benar-benar mirip kayak bapaknya? Kira-kira gitu. Atau kita harus mensilangkan dari beberapa keturunan nih, supaya kita dapat keturunan yang memang bibit unggulnya atau diprediksi ini adalah keturunan yang cacat. Kira-kira gitu, itu namanya apa?
Alternative form of gene gitu ya. Example, the tall plant has two different allele that control plant height. Artinya tanaman yang tinggi bisa punya dua alel gitu ya, di mana dia punya alel yang bisa menyebabkan dia lebih pendek sama yang tidak menyebabkan dia tidak terlalu tinggi. Kira-kira gitu. Seharusnya tinggi gitu teman-teman. Dan ini adalah penjelasan saya tadi. Di mana kenapa kita memahami ini? Syarat untuk farmasi, setidaknya teman-teman sudah melakukan tes selain tes secara tulis gitu ya, tes akademik, teman-teman juga dites kesehatannya. Yang lebih penting itu adalah tes buta warna. Ya, buta warna ya, dites ya. Karena tes buta warna itu menjadi syarat mutlak teman-teman bisa masuk di farmasi. Kenapa, Pak? Karena reaksi yang berjalan itu melibatkan warna. Jadi ada beberapa kriteria interaksi reaksi gitu ya. S1 itu materinya sangat luas. Jadi teman-teman memang harus belajar lebih luangkan waktunya lebih banyak ya untuk memahami. Karena dia melibatkan reaksi warna. Beberapa orang ditakdirkan dengan keadaan dia buta warna. Bisa parsial, artinya sebagian, ataupun bisa buta warna secara total. Jadi orang yang buta warna secara total, dia tidak bisa membedakan semua warna, all color. Hidupnya itu cuma hitam dan putih. Gitu teman-teman. Sedangkan orang dengan buta warna parsial, dia tidak bisa melihat salah satu warna atau dua warna primer. Primer ya. Jadi kalian mungkin sudah tahu lah apa warna primer gitu ya. Warna primer adalah warna dasar yang tidak bisa diproduksi atau dibuat dari warna yang lain. Jadi dia bisa kehilangan satu atau dua. Biasanya kalau nggak di merah, ya di hijau. Kira-kira gitu. Dia buta warna di sisi itu. Mungkin kalian pernah lihat joke-joke gitu ya. Joke di internet. Ada yang ini cuma warna dress tapi bikin perdebatan. Atau warna sepatu gitu ya. Jadi dia ada orang upload sepatu, berdebat, dia sepatunya merah, itu sepatunya biru, kira-kira gitu. Atau abu-abu putih kombinasinya. Padahal hasilnya warnanya merah, cuma nggak kebaca di matanya. Makanya dia cuma bisa lihat warna merah atau warna hitam, kira-kira gitu, atau abu-abu. Gitu ya. Dan ternyata buta warna ini tidak bisa disembuhkan. Dia dipengaruhi oleh faktor keturunan. Artinya kecacatan pada mutasi di genetiknya menyebabkan penglihatan matanya tidak bisa membedakan warna atau tidak bisa menangkap pantulan sinar atau pantulan cahaya dari warna. Intinya gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, nah ini ada misal organisme dia manusia ya dalam hal ini. Kalau manusia itu eukariot atau prokariot menurut Dimas. Halo Dimas. Dimas Maulana, halo Dim. Ya, Pak. Dimas, manusia eukariot atau prokariot? Prokaryotik, Pak. Eukariot. Ya, Pak. Kalau tumbuhan Dim? Eukaryotik, Pak. Prokariot. Satunya lagi, Pak. Dim, eukariot atau prokariot? Siap pro bahasanya, Pak. Per manusia. Dim, boleh dibantu diketik nggak? Menurut Dimas, manusia prokariot atau eukariot? Tumbuhan eukariot atau prokariot? Bantu aja diketik di message. Saya nggak pakai headset, jadi nggak terlalu kedengar. Hai Dim. Dim, dijawab aja nggak apa-apa, santai aja. Bener salah belakangan. Cicat, Pak. Oke, di chat ya. Manusia eukariot. Oke, untuk tumbuhan apa Dim? Kira-kira Dim? Eukariot juga atau prokariot? Nah, kalau daring gitu ya, saya tahu agak kesulitan. Apakah memang dia beneran paham
atau benar jawabannya karena baru searching gitu ya. Kalau di luring itu kan kelihatan gitu ya, dia beneran memang bener nggak tahu gitu teman. Sama memang beneran tahu itu kelihatan. Makanya saya lebih seneng banget kalau kita ketemu di kelas. Oke, jadi menurut Dimas, manusia dan tumbuhan punya sel yang sama. Ya, Pak. Hmm? Dimas ada punya bagian yang sama kayak tumbuhan? Sel eukariotik terdapat pada makroorganisme seperti tumbuhan, hewan. Gimana gimana? Sorry, Iya, Pak. sama. Bagian apa yang sama tumbuhan, Dimas? Eukariotik. Apa negeri? Oke, makasih Dimas ya. Coba Balkis, halo Balkis. Iya, Bapak. Balkis setuju dengan jawaban Dimas atau punya jawaban lain? Halo Balkis, punya jawaban lain atau setuju? Saya setuju dengan jawaban Dimas, Pak. Apa setuju? Iya. Oke, kenapa setujunya? Jadi sama nih manusia sama tumbuhan. Eh, Saya nggak tahu kalian, tapi saya yakin banget kalau saya nggak punya klorofil. Saya nggak tahu ya kalau kalian. Mungkin kalian punya klorofil? Saya nggak tahu. Mungkin punya. Pak nggak punya. Tidak punya Bapak. Sama. Sama atau beda kira-kira? Beda, Bapak. Beda. Jadi tumbuhan prokariot. Hmm? Tumbuhan prokariot berarti. Saya tanya satu lagi ya. Coba. Siapa ya yang beruntung? Kita cari yang off-cam dulu deh. Atau yang layarnya itu langit-langit. Wah, saya bingung. Mungkin dia Batman mungkin ya. Oke, coba. Ken Alin. Halo Ken. Iya, Pak. Ken. Saya manggilnya apa nih? Ken atau Alin? Alin. Alin. Oke, Alin. Manusia eukaryot atau prokariot? Eukariotik. Jawab aja, Lin. Nggak apa-apa. Santai aja. Salah bener nggak masalah. Untuk manusia Hmm? itu eukariotik ya, Pak? Oke, manusia eukaryot. Oke, tumbuhan? Bagaimana, Pak? Kalau tumbuhan eukaryot atau prokariot? Hmm?
Saya kasih kesempatan dulu teman-teman, ada yang mau mencoba menjawab? Teman-teman jangan bingung ya. Jadi sel itu memang hanya ada dua. Hanya ada prokariot dan eukariot. Hanya saja Izin, Pak. spesifikasinya banyak. Oke, siapa nih? Saya, Pak. Silakan. Eh, Andi ya, silakan deh. hewan dan tumbuhan itu memiliki sel eukariot, Pak. Untuk prokariot itu memiliki bakteri. Oke. Jadi menurut Andi, hewan dan tumbuhan itu sama ya, eukariot. Dia punya sel yang sama, Andi? Ya, Pak. Sama, Pak. Sama. Yang membedakan dari sel hewan sama tumbuhan itu ada di organel khususnya, Pak. Oke. Thank you, Andi ya. Atau masih ada tambahan? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Andi. Jadi jawabannya kurang lebih ini, atau kurang lebih benar sebenarnya jawabannya. Mau wajib diluruskan lagi, kira-kira gini teman-teman. Jadi perbedaan antara eukariot dan prokariot itu berdasarkan kompleksitas. Baik di tanaman maupun di hewan, memang ada organel khusus, karena organel itu adalah bagian. Gitu ya. Prokariot itu hanya untuk makhluk hidup bersel satu. Dalam hal ini itu bakteri, amoeba, protozoa gitu ya. Bahkan jamur gitu ya, itu masuknya eukariot. Jadi dilihatnya kompleksitas. Betul, salah satu indikatornya karena ada organel khusus, Pak. Tadi saya bilang, jadi kalau ditanya selnya sama atau berbeda, selnya berbeda. Kesamaannya hanyalah dia memiliki kompleksitas atau punya tingkat kompleks yang lebih kompleks dibandingkan yang prokariot. Itu kesamaan antara manusia, tumbuhan, dan hewan. Kira-kira gitu ya. Jadi kenapa saya tanya tadi? Saya cuma kasih jebakan aja ke kalian. Saya pengen tahu kalian itu paham atau enggak. Jangan sekedar lucky guess. Harapan saya sekarang lucky guess oke. Tapi nanti ke depannya memang kalian punya pemahaman yang mendalam gitu ya. Jadi benar jawabannya. Manusia eukariot, hewan eukariot, tanaman eukariot, jamur juga eukariot gitu ya. Dan yang prokariot itu hanya bakteri, amoeba, protozoa atau parasit gitu ya, kecil-kecil. Dan dibedakannya berdasarkan kompleksitasnya. Jadi kalau ada ciri khas lagi, kalau yang eukariot itu dia punya organel khusus karena dia punya fungsi tersendiri. Tadi saya bilang klorofil, kira-kira gitu. Nah, itu memang organel khusus yang hanya ada di tanaman. Tidak ada di senyawa eukariot yang lain. Kira-kira gitu ya. Nah, itu cara memahaminya. Terima kasih Andi untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang lain. Oke. Nah, kalau kalian lihat, ini namanya organisme. Ini organisme. Dia berupa manusia gitu ya. Di mana manusia ini tersusun dari rangkaian sistem organ. Jadi manusia atau organisme tersusun dari rangkaian sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ dan organ sendiri tersusun atas jaringan. Jaringan itu tersusun atas sel. Artinya sel adalah satuan unit hidup gitu ya, terkecil. Jadi satuan unit terkecil dari makhluk hidup itu namanya sel. Jadi kalau kita breakdown lagi di dalam sel ini ternyata ada berbagai macam organel. Khusus untuk eukariot itu dia kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada badan Golgi gitu ya. Ada retikulum endoplasma, ada mitokondria. Kira-kira gitu teman-teman. Ada ribosom dan lain sebagainya. Ada membran inti atau nukleus gitu ya. Ada juga nukleus antara anak inti, kira-kira gitu. Apakah senyawa eukariot punya membran? Punya gitu teman-teman. Tapi tidak semua memiliki inti sel. Tidak semua memiliki mitokondria gitu ya. Walaupun mungkin ada tapi bahasanya adalah lisosom. Kira-kira gitu. Nah, mitokondria, nukleus, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi atau badan Golgi ini adalah organel-organel yang ada di makhluk-makhluk eukariot. Di mana di dalam sel ini ternyata dia tersusun namanya kromosom. Nah, kromosom ini kalau kalian breakdown lagi, ini adanya di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nih, di dalamnya ada banyak. Ada X gitu ya, ada XY, dan juga menentukan terkait jenis kelamin kita. Nah, kromosom ini kalau kalian pecah lagi atau kalian breakdown, itu kira-kira kayak gini. Ini sebagian ini namanya kromatid, satu bagian
kromosom gitu ya. Nah, dia tuh bentuk lebih detailnya kayak gini nih. Dia ternyata menjuntai atau berbentuk lipatan-lipatan gitu ya dari DNA. Mungkin kalau DNA lebih detailnya gitu ya. Ternyata dia ini adalah gabungan di antara untaian DNA tadi dengan histon. Histon itu artinya enzim-enzim yang menopang atau membantu proses replikasi DNA. Namanya histon. Dia kalau ternyata dipecah lagi, untaian DNA ini ternyata tersusun atas double helix DNA. Sebenarnya makhluk hidup itu tidak semua memiliki kombinasi double helix. Artinya single helix pun ada yang bisa hidup. Contohnya apa? Contohnya ya virus atau senyawa atau partikel-partikel ataupun mikroorganisme yang sifatnya remik gitu ya. Dia hanya tersusun dari salah satu untaian DNA ataupun RNA. Kira-kira gitu teman-teman. Artinya dia hanya single helix. Tapi susunan basa asam aminonya sama gitu ya. Ada A, C, G, dan T. Kira gitu. Makanya dia tersusun dari purin dan timidin. Kira-kira gitu teman-teman. Oke. Ya boleh silakan. Silakan Ahmad ya. Nah, dia ini spesifik. A hanya bisa berikatan dengan T gitu teman-teman. Dan C hanya bisa berikatan dengan G. Nah, ini sepasang nih. Biru hanya bisa berikatan dengan hijau. Kuning hanya bisa berikatan dengan merah. Ini nggak boleh kebalik. Jangan sampai juga yang merah ini berikatan dengan kuning yang ada di sebelahnya. Jadi satu single, ini single ya. Jadi satu pita ini adalah single helixnya, dua ini double helix. Jadi A berikatan dengan T tapi di rantai yang sama. Nah, itu nggak boleh. Nah, tadi saya bilang bahwa ini adalah pita ini tersusun atas gula gitu ya, namanya sugar phosphate backbone. Jadi dia itu tulang dari untaian gula, kira-kira gitu. Tadi kan kalau teman-teman tahu bahwa DNA ini tersusun dari fosfat, sugar atau gula, gula ribosom, sama satunya lagi itu nukleotidanya. Nah, ini nukleotidanya. Visualisasinya kira-kira kayak begini, gitu teman-teman ya. Oke. Dan ini adalah kalau kalian breakdown lagi, ini adalah level-level dari struktur kromosom. Di mana kromosom itu tersusun atas DNA helix. Helix itu artinya melipat gitu ya. Nah, itu namanya helix. Lalu kumpulan DNA helix ini, jika dia berikatan dengan histon, maka disebut sebagai nukleosom. Nah, ini histonnya. Di DNA berikatan dengan histon atau tadi saya bilang enzim gitu ya, enzim yang membantu proses replikasi, dia namanya nukleosom. Lipatan atau gabungan gitu ya dari nukleosom, nah ini namanya disebut coiled nukleosom. Jadi membentuk partikel yang lebih besar. Coiled nukleosom ini dia akan membentuk loop kromatin, artinya loop itu kayak naik terus turun gitu, itu namanya loop gitu ya. Dan terus juga misal dia lebih detail lagi namanya condensed chromatin, artinya lebih banyak dan lebih besar lagi sampai dia membentuk istilahnya itu kromosom. Jadi ini adalah bentuk akhir dari lipatan DNA. Kira-kira gitu teman-teman. Dan ini tadi saya bilang bahwa perjalanannya adalah dari DNA sampai menuju protein. Di mana protein adalah produk akhirnya atau produk hilirnya. Jadi kalau kalian tahu istilahnya apa ini? Dari DNA ke protein itu anabolisme atau katabolisme. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar terkait sintesa. Oke, coba saya tanya Firman. Syahnanda, halo Firman. Firman? Aman, aman, aman. Yuk, Firman. Halo Firman. Firman?
Mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak. Oke, tapi terdengar suara saya dari tadi. Kalau yang dari tadi terdengar Pak, pakai headset soalnya ini baru lepas headset. Oke, Firman, saya mau tanya, kalau DNA Mana, Pak? sampai ke protein itu namanya apa? DNA Ke protein. no protein Pak. Nih. DNA ke protein. Ini apa namanya? Proses apa namanya? Oh, DNA atau protein. Bentar, Pak. Namanya kan Pak? Ya. Oke, dibantu deh sama Adiaksa. Halo Adiaksa. DNA transcription Pak. Apa? DNA transcription. Gimana? Apa namanya tadi? DNA transcription Pak. DNA transcription. Oke. Apa artinya itu? Transisi DNA. Transisi, transkripsi atau transisi? Transkripsi Pak. Oke. Oke. Ya nggak salah juga sih sebenarnya, nggak salah ya. Kalau misal dalam proses metabolisme, dia disebutnya apa? Anabolisme atau katabolisme? Disebutnya apa ya Pak? Nggak apa-apa. Tadi nggak salah ya, benar namanya DNA transcription, artinya pembentukan DNA. Transkripsi itu artinya pembentukan, penyusunan. Oke, thank you Firman. Coba saya tanya lagi yang lain. Adiaksa, halo Adiaksa. Oke, Adiaksa, kira-kira apa nih pembentukan dari DNA ke protein? Istilah metabolismenya apa tuh? Gimana Pak? Pembentukan DNA ke protein. Ini nih yang saya tandain. Nah, ini artinya apa nih dalam proses metabolismenya? Genom Pak. Hmm? Coba breakdown bahasanya. Antara anabolisme itu apa, katabolisme itu apa, gitu ya, secara definisi. The complete of the complete of information. The complete itu berarti Oke, dibantu sama Arimbi. Halo Arimbi. Iya, Bapak. Arimbi, kira-kira anabolisme itu apa? Anabolisme itu proses pembentukan molekul kompleks dari sel yang lebih sederhana dengan bantuan energi. Menjadi? Iya, Menjadi apa? jadi Ya, pembentukan sel sederhana yang memberikan energi menjadi membentuknya jadi apa nih? Coba katabolismenya dulu kalau gitu dibalik. Katabolismenya sekarang apa kira-kira? Atau teman-teman yang lain ada yang mau coba bantu jawab, boleh? Izin membantu menjawab, Gak Bapak. apa-apa, kita kan sharing ya di kelas. Di kelas tuh salah wajar. Silakan. Saya pilih lagi. Definisi aja dulu, by definisi. Jadi teman-teman nanti bisa bilang, oh ternyata DNA ke protein itu nama proses metabolismenya ini. Gimana teman-teman bisa memilih kalau tidak tahu definisinya? Ya, coba saya pilih lagi. Izin membantu menjawab, Pak. Boleh, silakan.
Katabolisme itu serangkaian reaksi kimia yang menguraikan molekul kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Oke, kalau anabolisme, Kalau anabolisme itu kebalikannya, dari yang kompleks menjadi lebih sederhana. anabolisme itu sederhana menjadi lebih kompleks, Iya, katabolisme dari kompleks menjadi sederhana. iya, Benar ya? iya Pak. Oke. Nah, dalam hal ini DNA ke protein, kira-kira anabolisme atau katabolisme? Setelah tahu definisinya. Katabolisme. Hmm? Katabolisme. Oh, jadi DNA itu lebih tinggi dibandingkan protein. Kebalikannya Pak. Gitu Fitria ya. Jadi Fitria tadi udah menjelaskan ya terkait anabolisme dan katabolisme. Jangan ketukar gitu ya. Dipahami. Katabolisme itu artinya memecah dari besar ke kecil. Jadi kalau saya punya 10 Lego, punya 100 Lego gitu ya. Saya bangun rumah. Kalau saya mulai dari partikel Legonya saya susun sampai jadi rumah, itu namanya anabolisme. Menyusun dari partikel kecil ke partikel sampai dia jadi partikel yang kompleks. Protein, saya bilang tadi, protein itu adalah produk hilir, di mana dia partikelnya besar. Protein itu, kalau dari DNA, susunannya DNA, asam amino, peptida, baru protein, gitu. Itu ya, nggak apa-apa. Terima kasih loh Fitri ya jawabannya. Saya senang banget. DNA, asam amino, peptida, baru protein. Jadi kalau DNA ke protein, artinya menyusun dari partikel yang kecil, lebih sederhana, sampai jadi partikel yang kompleks, disebut protein. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada gen di sebelah mana Pak? Ya gen itu DNA, gen. Atau kan strukturnya sama-sama asam amino gitu ya. Jadi kalau berdasarkan sifatnya disebut gen, berdasarkan strukturnya disebut sebagai asam amino. Kira-kira gitu. Lalu peptida. Peptida itu adalah gabungan dari gabungan dari DNA atau dari asam amino. Gitu ya. Dan protein itu adalah gabungan dari peptida tadi. Jadi kalau teman-teman bisa bikin alurnya, pasti protein adalah produk yang paling besar. Kira-kira gitu. Sedangkan katabolisme, maka dibalik. Jadi kalau kalian udah punya bangunan Lego, itu kalian cabutin satu-satu sampai bisa per piece Legonya itu disebut sebagai DNA atau disebut juga sebagai senyawa yang lebih sederhananya. Kira-kira gitu. Itu ya analoginya ya. Jadi teman-teman semoga nanti nggak akan kebalik lagi. Nah di sini dibilang nih, ternyata genom itu atau gen itu dia merupakan satu set informasi lengkap gitu ya dari DNA organisme, itu disebut gen. Tadi saya bilang bahwa gen ini dia punya rantai atau punya untayan gitu ya. Oh boleh silakan Farel. Jadi dia punya untayan nih. Jadi untuk gen A itu dimulai dari sini sampai ke sini. Gitu ya. Jadi saya agak lupa namanya, kalau nggak salah sih promotor sama satunya apa ya? Itu akhirnya pokoknya di akhir sini. Dia tuh untayan dari double helix DNA. Nah, ini DNA double helix. Jadi untayan segini, nah ini namanya dia menyebabkan gen ekspresi. Gen ekspresi tadi bisa mewakili sifat gitu ya. Cenderungnya sifat. Bisa memiliki karakter gitu ya, atau mimik ataupun kemampuan stretch kayak otot gitu ya, dia membentuk suatu struktur gitu ya. Itu namanya gen expression sampai dia muncul menjadi protein tertentu, kira-kira gitu. DNA sendiri pada manusia itu kalau di total diuntai gitu ya, panjangnya itu sekitar 2 meter kurang lebihnya. Dan itu tersusun sekitar 30.000 protein. Jadi dia mengkode setidaknya ada 30.000 jenis protein di dalam DNA manusia. Kira-kira gitu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman mungkin belajar terkait pewarisan pada zaman SMA tuh yang paling populer itu ada 3 hukum. Jadi 3 hukum ini adalah teori pendekatan gitu ya, yang menjelaskan bahwa terjadinya mutasi atau terjadinya transgenetik atau perpindahan genetik itu setidaknya dia mengikuti salah satu dari ketiga hukum ini. Itu ada hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, dan hukum Thesius, Becross, dan persilangan resiprok. Kira-kira gitu.
Dan Mendel sendiri itu sebenarnya biarawan dia tuh aslinya. Jadi asal mula genetika modern itu terjadi ketika seorang biarawan namanya Gregor Mendel, dia mendokumentasikan atau mencatat eksperimen dia terhadap suatu tanaman atau bunga gitu teman-teman. Jadi dia tuh punya bibit unggul gitu ya, yang dianggap bibit unggul, di mana dia tuh ingin memperbanyak bibit tersebut, kira-kira gitu. Dia mencetuskanlah suatu teori namanya sebuah mekanisme penurunan sifat. Nama bukunya itu atau nama teorinya adalah Theory of Particulate Inheritance. Ini adalah eksperimen yang dilakukan oleh Mendel terhadap tanaman Ercis gitu ya, di mana dia itu nih pengen mengembangkan atau memperbanyak tanaman yang berwarna ungu. Silakan. Ini warna ungu ini dia mengambil statement atau menghilangkan bagian dari bunga yang ungu tadi. Lalu dipindahkan polen atau serbuk sarinya gitu ya ke statement tanaman yang baru. Gitu teman-teman. Ditanamkanlah. Setelah itu ternyata karpel tadi dia membentuk biji-biji atau kacang polong ini. Dan biji kacang polong ini yang dihasilkan gitu ya dari hasil kombinasi dua tanaman ini, ternyata begitu ditanam itu dia akan menumbuhkan gen-gen dari yang bibit unggul tadi gitu teman-teman. Jadi ternyata gen yang ini tuh lebih dominan gitu. Jadi tanaman ini bisa dikembangbiakkan walaupun materialnya itu diambil dari tanaman-tanaman yang selain atau yang berbeda spesies. Bukan beda spesies, sama satu spesies tapi jenis alelnya berbeda. Kira-kira gitu ya. Fenomenanya, dia ternyata menemukan hasil dari pemeriksaan keturunan semua tanaman bisa berwarna ungu. Walaupun padahal ini biji kacang polongnya itu aslinya punya tanaman yang berwarna merah, berwarna putih, kira-kira gitu. Itu eksperimennya. Dan kenapa dia memilih tanaman ini? Ternyata tanaman ini tuh memiliki sifat-sifat, memiliki sifat diantaranya adalah dia memiliki pasangan-pasangan sifat yang jelas gitu ya, atau kontras, jadi mudah untuk dikawinkan. Lalu dia juga memiliki perkawinan sendiri gitu ya, atau self pollination, lalu mudah disilangkan. Serta dia juga memiliki keturunan yang banyak juga sehingga jadi lebih mudah untuk dikultivasi gitu ya, atau diperbanyak. Lalu cepat juga dalam menghasilkan keturunan sehingga penelitiannya itu lebih cepat atau lebih mudah dalam pengambilan keputusan atau kesimpulan. Kira-kira gitu. Udah bro, selesai? Oh, oke. Dan ada pasangan sifat-sifat tanaman dari Ercis yang kontras, di mana dia tuh punya bunga dengan warna ungu gitu ya. Ada juga jenisnya bunga dengan warna yang putih gitu. Terusnya dari bijinya sendiri, dia itu ada yang warna kuning dan hijau gitu. Terus dari tampilannya, dia itu ada yang berwarna atau teksturnya itu ada yang halus dan ada juga yang kasar. Kira-kira kayak begini teman-teman. Nah, untuk tanaman sendiri, mungkin dari awal pertemuan saya sudah menjelaskan ke teman-teman, saya tidak terlalu mendalami perkembangan atau keilmuan di seputar tanaman gitu ya, atau di kajian tanaman. Teman-teman bisa belajar lebih detail atau mungkin lebih expert gitu ya ke Pak Hari atau Bu Herlinda gitu kan. Karena saya sendiri basic saya itu lebih ke farmakologi aslinya. Jadi apa yang saya paparkan hari ini itu adalah pengetahuan saya waktu kuliah sekitar 10 tahun yang lalu. Dan saya sangat membuka ruang bagi teman-teman untuk misal nih kayaknya gitu ya agak sedikit beda pendapat menurut pemahaman saya atau menurut pandangan saya bla 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 bla, silakan teman-teman jelasin. Saya lebih senang kayak gitu. Kenapa? Saya nggak mau gitu ya saya memberikan informasi palsu ke teman-teman yang nantinya teman-teman juga kan menyampaikan ke orang-orang di sekitar teman-teman gitu teman-teman. Dan itu saya nggak mau jadi efek domino memberikan informasi yang salah. Kira-kira gitu. Kalaupun saya ada informasi yang salah, tolong diluruskan aja gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah terlalu takut gimana. Nggak. Saya membuka diri gitu ya untuk mendapat masukan dari teman-teman. Intinya gitu. Kemudian ada pasangan sifat yang dari tanaman Ercis yang kontras, di mana dia punya karakternya nih, misal ada bentuk dari bijinya gitu ya, dari warnanya, warna bunga, terusnya bentuk dari apa namanya pod atau
kacang polongnya gitu ya, sama dari warnanya. Jadi kalau yang dominan ini sifatnya dia kayak gini kira-kira sisi sebelah sini. Ini dominan. Dan ini adalah sisi yang resesif. Jadi jika dia dikawinkan atau disatukan, maka yang lebih dominan adalah bentuknya akan berwarna ini. Walaupun ada juga yang sisi dengan bentuk atau karakter seperti ini. Kira-kira gitu teman-teman. Nah ini ada juga istilahnya alelnya gitu ya. Atau kemungkinan perpaduan dari keduanya ini membentuk karakteristik kayak begini. Itu namanya alel. Kira-kira gitu. Dan ini adalah bunyi dari hukum Mendel 1. Di mana hukum Mendel 1 ini disimpulkan dari persilangan monohybrid, artinya satu jenis gitu ya. Bahwa hukum ini Mendel 1 disebut sebagai hukum segregasi atau pemisah. Di mana hukum segregasi ini menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi alel-alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah ini pemisahan dari awalnya itu dia kombinasi dari A besar ke A kecil dinotasikannya gitu ya. Menjadi lebih spesifik dia menjadi A yang dominan dan A kecil itu yang resesifnya. Kira-kira gitu teman. Oh iya Fitria, sampai jam berapa kita? Jam 17.40, Pak. Jam 17? Iya, 40. Oh, 17.40. Kebetulan saya masih di lab, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya aja ya. Baik, Pak. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Ya, Pak. Untuk minggu depan kita mau bahas apa ya, Pak? Untuk minggu depan materinya melanjutkan ini sama Ya, ada materi apa, Pak? Melanjutkan aja. Baik, Pak. Nanti teman-teman belajar dulu aja terkait kemungkinan persilangan gitu ya. Karena materi sebenarnya banyak gitu teman-teman. Pahami aja terkait pengaruh DNA dan RNA gitu ya. Nanti karena DNA dan RNA itu berbeda teman-teman. Oke, jadi apa bedanya, apa organelnya? Saya sebenarnya lebih ke parasit atau ke kayak biologi, produk-produk biologi ya, bukan tanaman gitu ya. Jadi mungkin saya akan bicara lebih banyak terkait bidang itu, transkripsi DNA, translasi. Nah itu teman-teman coba pahami aja dulu. Nanti di kelas kita bisa diskusi bareng-bareng. Gitu ya. Oke. Oh iya Fitria, nanti tolong cari waktu dan ruangan ya, tolong dibantu ya. Baik, Pak. Biasanya ini kewenangannya kayak tadi kan kelas pagi itu dapat ruangan karena dia menghubungi Bu Krisna. Jadi menghubungi Bu Kaprodi, kayak dapat ruangan kita akhirnya. Gitu, oke? Dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf untuk kelasnya Fitria. Mungkin ya kemarin kita sedikit bergeser ya. Dari rencana hari Kamis, ternyata hari Kamis saya full. Dari pagi sampai sore itu saya ada praktek dan lab. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa cari di hari yang lain. Baik mau di Senin atau di Selasa boleh. Ya. Senin, Selasa, Rabu kayaknya masih boleh. Oke. Kalau nggak ada mungkin terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen dan jangan berkecil hati kalau UTS-nya belum terlalu memuaskan. Oke. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.